Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya, riba bisa tidak ada. Bagian 3. Hai, perkenalkan saya penyintas riba. Bagaimana kita mengenal riba? Semuanya jelas dalam Al-Quran. 7 ayat Al-Quran yang menerangkan riba. Bagian 3 Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wazzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 278 menerangkan, mari kita meninggalkan riba. Allah mengajak bagi orang yang beriman, menyuruh kita bertakwa kepada Allah. Kita harus meninggalkan riba. Itulah perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Pada video sebelumnya, bagian kedua, kita telah membaca ayat Al-Quran Al-Baqarah 276 bahwa Allah berjanji akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Itulah perintah Allah yang harus kita kerjakan. Yakinlah, ketika hidayah telah masuk ke dalam kita meyakini tentang suatu hal yang telah kita ketahui, apa perbedaannya jual beli dan apakah itu riba. Inilah perintah yang harus kita jalankan. Mari kita flashback kembali video bagian 1 dan bagian kedua. Pada video bagian 1, berdirinya orang yang memakan riba seperti orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Tidak tahu apakah itu halal, apakah haram. Pada video bagian 1, sangat menyentuh dan sangat keras tentang riba. Apa yang terjadinya fakta di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita bertransaksi muamalah. Pada video bagian 1 sangat menjelaskan contoh-contoh praktek riba yang ada di perbankan. Bunga majemuk dengan pola piramida terbalik yang membuat kezaliman suatu hal transaksi jual beli. Di sini kita harus pahami bahwa ketika kita meminjam uang di bank dan bank memberikan pinjaman kepada kita, selama ini kita meyakini bahwa itu adalah kegiatan hutang piutang. Padahal kita harus sadari itu adalah riba. Bentuknya riba. Bentuk kegiatannya adalah bank menjual sejumlah uangnya kepada kita dan kita menerima atau membeli sejumlahnya uang kepada bank. Inilah yang disebut dan transaksi jual beli yang berbentuk riba. Ini bukan hutang piutang, tapi inilah riba. Jelas di dalam hadis HR Muslim pada video bagian kedua. Batasan-batasan jual beli. Jika uang dan uang yang sejenis, hukumnya harus sama dan langsung atau secara kontan. Jika uang dan uang namun berbeda jenis, kita boleh mengambil marginnya. Namun jika kita melakukan transaksi kepada bank, kita meminjam uang kepada bank, itu antara uang dan uang. Tidak boleh ada margin satupun.
Prakteknya itu transaksi jual beli yang menyalahi aturan, menyalahi tuntunan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa hal itulah adalah riba ketika ada margin. Jelas bahwa itu bukan hutang piutang, tetapi itu adalah riba. Berikut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR Muslim yang menjelaskan tentang riba. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair, salah satu sejenis gandum, dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Inilah hadis yang menerangkan tentang margin. Maka ketika itu adalah sejenis, tidak diperbolehkan adanya margin, maka transaksi jual beli itu adalah riba. Maka praktik yang selama ini tentang pinjam meminjam semuanya adalah riba. Dan ingat, pada Al-Baqarah 275 Allah mengatakan, ada sebagian yang mengatakan pendapatnya bahwa jual beli sama dan riba. Saat ini kita telah membedakan apakah itu jual beli dan apakah itu riba. Jangan lagi kita mengatakan jual beli sama dengan riba. Praktek yang ada di bank terkait pinjam meminjam itu adalah riba. Namun kegiatan yang memberikan kemaslahatan, yang berguna bagi kita dalam bertransaksi muamalah, yang benar-benar yang dalam kita tafsirkan dalam hadis HR Muslim, ada kegiatan bank yang memberikan manfaat yang bentuknya adalah jual beli. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita dan memberikan pencerahan kepada kita agar kita tidak menjadi seperti orang yang gila.